Halo guys, jumpa lagi di Baca Manga. Jadi seperti yang udah gua janjiin ya, gua bakal ngebuat video ranking dari mangganya Junji Ito ya. Tapi ini buat yang versi yang udah diterbitin di Indonesia aja gitu ya. Gua nggak bakal ngomongin versi yang belum diterbitin di Indonesia. Karena banyak banget yang nanya, "Bang, kalau mau koleksi Junji Ito dari mana dulu mulainya, gimana?" Maka dari itulah gue buat video ini ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya Junji Ito itu bisa dikategorikan ada dua tipe ya. Tipe manga yang panjang ceritanya gitu ya. Jadi satu buku itu fokusnya ke satu cerita. Contohnya itu seperti Uzumaki ini ya. Dan apa tuh? Tipe yang kedua adalah kumpulan cerita-cerita pendek ya, cerpen lah gitu ya, seperti ini. Itu Junji Best of the Best. Jadi ini bakal gue bagi ya jadi dua kategori. Nggak mungkin kan gue bilang ini lebih bagus daripada ini, karena tipenya beda gitu ya. Kita mulai aja dari tipe yang cerita panjang ya. Kalau cerita panjang, kalian yang suka cerita panjang ya, nggak suka cerita yang sepotong-sepotong itu pendek, maka kalau kalian nanya kalau mau koleksi Junji Ito itu koleksi yang mana, dan menurut gue cerita panjang terbaik Junji Ito yang udah terbit di Indonesia itu adalah ini ya, dari tadi udah ditampilin sama gua, Uzumaki ya. Uzumaki ini memang salah satu karya Junji Ito yang cukup melegenda ya, bukan di Indonesia aja. Sampai-sampai ini itu baru aja dibuat versi animenya. Cuma menurut gua animenya itu sangat-sangat kurang ya. Tadinya itu rencananya gua pengen nge-review animenya, cuma udah terlambat dan males gitu kasarnya. Kok animenya begini banget gitu. Kebanyakan animenya itu bilangnya kualitasnya menurun di episode 3. Tapi menurut gue di episode 1 pun gue udah gak suka. Kenapa? Karena salah satu gambar yang creepy itu adalah ini ya. Kalian bisa lihat ini ya. Dan di animenya itu ya, ini itu gak ada, langsung kayak di cut konten gitu. Itu yang bikin gue kayaknya kok belum apa-apa di cut, dan yang di cut itu adalah bagian yang terbaiknya gitu. Gue langsung berhenti nonton di episode 1-nya. Dan dengar-dengar kabarnya di episode 3-nya gitu kayak kualitas animasinya juga menurun gitu. Tapi percayalah ya, ini versi mangganya ini adalah jauh lebih baik dibanding animenya menurut gue, karena ya original dari sini gitu ya. Jadi ini tuh menceritakan tentang sebuah kota ya, misterius gitu. Jadi ya tipe horornya Junji Ito ya seperti ada makhluk astral lain yang sangat kuat, seperti Tuhan lah di suatu lokasi. Intinya seperti itu sih ya si Uzumaki ini. Di kota ini tuh ada kayak roh spiral lah kasarnya atau gimana, yang nanti endingnya itu bakal ya nanti kalian baca sendiri aja, gue gak mau spoiler. Dan kasarnya review lengkapnya juga bisa kalian tonton gitu di channel ini juga. Kalian tinggal search saja di bagian channel gue ya. Pokoknya ini adalah cerita panjang terbaik yang ada di Indonesia ya. Karena ya kalau ditanya cerita Junji Ito yang terbaik yang mana ya ini gitu. Kasarnya gue udah sering mengulang-ulang No Longer Human, cuma ini kan belum terbit di Indonesia gitu ya. Ya berharap aja ini bakal terbit di Indonesia gitu ya. Jadi nomor 1 adalah Uzumaki. Nomor 2 itu cerita terpanjang terbaik menurut gue adalah ini ya, Dissolving Classroom ya. Dissolving Classroom ini sebenarnya memang tipis ya. Dan sebenarnya kalau mau diomongin juga ini itu dibagi-bagi jadi beberapa cerita. Cuma ceritanya itu nyambung semua. Dan endingnya itu menurut gue cukup satisfying gitu ya. Dan plotnya juga ya lumayan bagus gitu menurut gue gitu. Dissolving Classroom ini adalah yang kedua terbaik menurut gue. Tapi ya kekurangannya bisa dibilang ini itu harganya mahal ya. Kalian bisa lihat ini tipis gini harganya 75.000 ya. Sedangkan Uzumaki ini tebal begini ya, harganya itu 128.000. Jadi kalau kalian tanya mending yang mana worth it ya, mending Uzumaki. Kalau udah tingkat ketebalan halaman, kalian lihat aja perbandingannya ini ya gitu. Cuma emang Uzumaki juga ceritanya lebih bagus menurut gua gitu. Cuma cerita yang kedua terbaik adalah Dissolving Classroom ya. Kemudian nomor 3 itu menurut gua adalah Gyo ya. Gyo ini udah gue bilang dulu, ini tuh versi Jaws-nya Junji Ito. Kalau mau ditanya ini itu nggak ada serem-seremnya, cuma ya menghibur aja gitu dengan aneh-anehan gitu. Ketawa gue baca ini gitu. Walaupun begitu gambarnya tetap oke, keren gitu, kayak gambar hiunya segala. Ini gambarnya Junji itu bagus di sini gitu. Udah mulai sangat-sangat baik lah gambar hiunya tuh kayak gini tuh. Bagus banget gambarnya
gitu ya. Jadi ini Gyo ini adalah judul ketiga yang gue rekomendasiin ya. Kalau kalian suka sama yang hewan-hewan, zombie-zombie gitu, ini Gyo ya gitu. Nomor 3 buat gue. Kemudian cerita panjang keempat, peringkat keempat adalah ini ya, Black Paradox ya. Black Paradox ini memang kalau kalian baca biasa banget dan ceritanya itu aneh. Tapi gue nggak tahu, setiap kali gue membaca ini diulang gitu ya, jadi kesannya kok ternyata ini ya bagus juga ya, iya ya bagus juga ya gitu ya. Jadi pertama kali ketika gue baca ini, bahkan ketika gue baca scanlation ya, gue itu nggak niat beli Black Paradox ini gitu. Tapi setelah gue baca baca lagi bagus juga ternyata. Gitulah itu yang gue dapat dari Black Paradox. Oh ternyata si ini itu gitu. Baru paham setelah dibaca kedua kalinya gitu ya. Jadi Black Paradox ini menurut gue oke gitu ya. Kalau ditanya sama Gyo gimana? Kalau dari segi cerita sih gue bisa bilang Black Paradox ini menang. Tapi kalau dari segi gambar ya Gyo ini menang ya. Dan lebih menghibur juga kasarnya gitu ya. Bukan masalah, kalau ini lebih arah ke plot twist gitu. Kalau ini lebih menghibur dan Gyo juga lebih tebel gitu ya. Jadi gue lebih memilih Gyo, itulah alasan gue gitu. Cuma kalau dari cerita gue lebih pilih Black Paradox ya. Jadi itu peringkat keempat Black Paradox ya. Dan peringkat kelimanya itu ada Hellstar Remina. Hellstar Remina ini menurut gue cerita panjang yang paling buruk menurut gue. Kenapa paling buruk? Sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Yang bikin gue membenci ini adalah endingnya yang sangat-sangat menggantung dan aneh gitu. Jadi endingnya itu kayak ya udah aja gitu, twing gitu. Walaupun memang kasarnya masalahnya udah selesai gitu, ya udah. Tapi ya menurut gue nggak kurang suka sama endingnya si Hellstar Remina gitu ya. Walaupun ya oke gitu ya gitu ya. Intinya kalau dari cerita panjang sih ya, dari apa tuh kelima yang gue sebut tadi, dari Uzumaki, Dissolving Classroom, Gyo, Black Paradox, menurut gue ini semua oke dan layak dikoleksi gitu ya. Jadi menurut gue ini kalian nggak bakal salah ya. Cuma kalau kalian nanya urutan gue, ya inilah urutannya gitu. Berbeda dengan cerita-cerita pendek, nanti bakal gue bahas ya, mana aja yang menurut gue kurang rekomen, kecuali kalian kolektor seperti gue gitu, udah tanggung ya udah gitu ya. Itu bagian versi cerita panjangnya ya ini ya. Jadi ini peringkatnya, peringkat 1 Uzumaki, peringkat 2 Dissolving Classroom, Gyo, Black Paradox, dan Hellstar Remina. Lima-limanya bagus, oke? Nah, sekarang kita beralih ke cerita pendek. Kalau kalian lebih suka cerita pendek gitu ya, kalian juga kasarnya mau mencicipi gitu, seperti apa sih Junji Ito cerita horornya, maka yang gue rekomendasikan adalah ini. Itu Junji Best of the Best. Ini udah jelas banget judulnya itu Best of the Best. Jadi ini itu memang sudah dikumpulin sama si editor kasarnya ya, mana cerita yang dianggap terbaik gitu. Dan walaupun memang kasarnya itu subjektif setiap orang seperti review ini, otomatis karena sudah sudah dipilihin satu-satu gitu, otomatis ya banyak yang bagus di dalam buku ini. Dan memang gue setuju gitu, karena ini adalah yang sangat gue sarankan buat kalian. Kalau kalian mau tahu Junji Ito ceritanya seperti apa, dan apakah horornya cocok buat kalian gitu ya. Nah inilah yang gue rekomendasikan ya. Ini cerita pendek dan bisa gue katakan ini hampir semuanya bagus ya gitu. Ini hampir semuanya bagus tuh. Jadi ini best of the best, oke? Bagus tuh Junji. Yang peringkat kedua adalah ini, Fragments of Horror ya. Ini juga, ini serius lah, 11-12 lah. Ini bagus dua-duanya ya. Ini peringkat 2. Kenapa ini peringkat 2? Pertama, ini lebih ke arah kualitas sih. Ini pertama-tama kertasnya sangat letoy dan harganya juga bisa dibilang ini mahal ya. Sedangkan kalau ini itu kertasnya keker, harganya cuma lebih mahal 8.000, dan ini lebih tebal si Best of the Best ini, dan juga ada halaman berwarna. Jadi secara value inilah yang membuat ini menang jauh di atas si Fragments of Horror. Cuma kalau kalian tanya sisi cerita, di Fragments of Horror ini juga ceritanya bagus-bagus ya. Sama dari semua cerita, gue hampir suka semuanya gitu di Fragments of Horror ini ya. Lagi-lagi ya, kalau kalian mau tahu lebih detailnya ya kalian tonton review individualnya, karena gue udah review itu semua. Mungkin nanti bakal gue buat playlist lah
tentang semua review Junji Ito, jadi kalian lebih gampang ngeceknya. Jadi kalian cek bagian deskripsi. Oke, ya ini peringkat 2 Fragments of Horror. Dan peringkat ketiga apa Gan? Peringkat ketiga adalah Liminal Zone. Gua nggak beli yang versi Indonesianya, cuma yang versi Indonesia itu udah terbit ya. Jadi intinya ceritanya sama aja. Ini tuh sebenarnya cuma ada 4 cerita, ya pendek. Tapi menurut gua 4 cerita. Cuma 1 cerita aja yang gagal, The Spirit Flow of Aokigahara. Cuma cerita ini aja yang aneh. Yang 3 lainnya bagus menurut gua, ya. Ini salah satu gimana ya? Bukan dikompilasi sama kayak Best of the Best kan, tapi ini isinya ceritanya bagus semua menurut gua si Liminal Zone ini gitu. Banyak ya gambar-gambar creepy gitu, yang serem-serem gitu ya gambarnya. Tuh kayak gini apa. Dan ceritanya juga oke banget. Ya. Itu ya nomor 3 Liminal Zone ya, beli aja yang versi Indonesia-nya. Dan peringkat keempat ada apa? Peringkat keempat ada Deserter ya. Deserter ini adalah kompilasi kelima ya. Ini tuh menurut gua kayaknya nggak tahu pasti diedit juga sih. Cuma ya di dalam buku ini kan kalian bisa lihat ya, terdapat banyak cerita tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 cerita ya. Cuma kalau setelah gue baca-baca lagi ya, yang cerita bener-bener wah di buku ini cuma kayak 3 cerita gitu ya. Kalau di judul Deserter ini ada Scripted Love, Heart of Father, sama A Deserter in the House gitu. Cuma 3 cerita itu yang bener-bener wow, bagus banget menurut gue gitu ya. Jadi ya memang kompilasi inilah, karena itu gue kurang merekomendasikan kompilasi ini buat kalian. Kasarnya ini harganya jauh lebih mahal dibanding Best of the Best dan Fragments of Horror ya, 95.000 gitu. Jadi jangan beli yang ini dulu kecuali kalian udah baca yang Fragment of Horror dan Best of the Best. Itu saran gue ya. Itu. Dan ini walaupun ini tulisannya compilation 5, kalian gak harus baca compilation 1, 2, 3, 4-nya gitu ya. Ini kayak Doraemon episodik ya namanya atau apalah ya, pokoknya begitu ya. Ini peringkat keempat Deserter. Di peringkat kelima itu adalah Back Alley ya. Back Alley ini sama seperti Deserter in the House, ada banyak cerita nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 cerita. Cuma ya menurut gue yang bagus itu yang bagus banget ya menurut gue cuma 2 cerita, yaitu Approval dan Memory ya. Walaupun ceritanya itu bagus, tapi ya cerita yang lainnya menurut gue rada-rada kurang ya. Itu yang membuat ini itu di bawah Deserter in the House. Itu kasarnya ya, Deserter in the House ada 3 cerita, ini ada 2 cerita ya. Memang cara menilai gue rada-rada kacau, cuma ya intinya begitu. Dan yang menurut gue berikutnya ini Love Sickness. Love Sickness ini menurut gue awal itu bagus. Sebenarnya ini bisa dibilang cerita panjang ya, karena Love Sickness sendiri ini bisa dijadi 1 buku doang tuh ya. Tebalnya segini Love Sickness ini. Tapi ada cerita-cerita pendek selanjutnya, dan cerita pendeknya menurut gua nggak bagus. Yang bagus ini di sini tuh Love Sickness-nya. Ya, Love Sickness-nya oke, tapi terlalu panjang dan muter-muter. Itu menurut pendapat gua. Sebenarnya plot twist Love Sickness ini udah bagus dan lain-lain, cuma ya dipanjang-panjangin itu menurut gue, jadi nggak jelas akhirnya juga gimana menurut gue. Jadi ya itu yang membuat gue kurang srek sama Love Sickness gitu, walaupun oke bagus gitu. Ini yang membuat dia di peringkat ke-6 ya, karena cerita sampingannya menurut gue bukan jelek sih ya, kurang bagus itu, nggak serem, pengen ngebojeng, cuma ya nggak terlalu lucu juga gitu ya. Gitu ya, cuma Love Sickness sendiri ini oke ya itu. Dan berikutnya Liminal Zone yang kedua ya. Ini seingat gue ini adalah yang terakhir. Ini yang terakhir ya di Indonesia ya kalau nggak salah. Tahun ini Liminal Zone volume 2 ya. Atau di Solving Classroom, gue nggak tahu lah, lupa. Kok nggak penting juga lah ya. Pokoknya ini menurut gue ini oke, lumayan ya. Lumayan bagus. Cuma cerita yang bener-bener ngena ke gue itu cuma 1, yaitu yang Shell from Manjuswam ya. Karena gue sering ngomong ya, gue nggak tahu kalian ingat atau enggak, gue itu suka kura-kura. Jadi ya ini rada-rada horor buat gue gitu. Ini yang membuat gue terkesan di manga ini, cuma cerita yang lainnya kurang ya gitu ya. Intinya sih kalau kalian tanya sebenarnya
keempat ini ya, peringkat 4, 5, 6, 7 ini ya hampir sama lah ratingnya lah ya. Sulit ya dibilangin mana yang lebih bagus atau ada kekurangan kelebihannya masing-masing gitu. Cuma dibandingin Fragment of Horror gitu ya jelas bagusan yang Fragment of Horror gitu ya. Nah, sesudah Liminal Zone yang kedua ya, ada Soichi. Soichi ini menurut gua walaupun cukup oke, tapi garing. Ya nggak oke banget. Jadi cerita ini lebih mau ngelawak sih ya. Cerita tentang anak bandel yang menggunakan hal-hal mistis gitu buat nakut-nakutin orang. Ya, intinya begitu aja gitu. Jadi ini gue serius, ini sangat gue kurang rekomendasikan ke kalian gitu. Mungkin dari antara beberapa kalian ada yang suka sama Soichi ini, nggak masalah, itu kan namanya subjektif. Cuma kalau kalian masalahnya adalah kalau kalian beli ini pertama, kalian bakal kayak berbeda dengan karya Junji Ito yang lain itu. Kalau kalian suka tipe horor Junji Ito itu beda dengan yang Soichi ini gitu ya. Dan kalau kalian nggak suka, nanti kalian mikirnya karya Junji Ito yang lain seperti ini. Jangan juga gitu. Maka dari itu ini menurut gue jangan dibeli pertama, walaupun ini compilation 3 gitu ya. Walaupun oke buat kolektor seperti gue, cuma kalau buat kalian yang baru pertama kali, gue nggak merekomen si Soichi ini. Kalian bakal bingung, ini itu Junji Ito horor atau humor genrenya. Ya karena ini gue nggak rekomen buat kalian yang pertama beli ya. Gitu. Nah, berikutnya ada Tomie. Tomie ini menurut gue ini salah satu yang diagung-agungkan atau karya masterpiece Junji Ito. Cuma jujur gue kurang suka Tomie karena alasan pertama terbesar adalah ini adalah salah satu karya awalnya Junji Ito. Jadi sorry to say, gambarnya itu masih sangat kurang. Apalagi gue ngebaca Junji Ito itu komik pertama Junji Ito yang gue baca adalah Uzumaki ya. Uzumaki, kemudian No Longer Human. Jadi ketika gue baca manga ini seperti dibanting kualitas gambarnya gitu ya. Walaupun ya kalau kalian gak puntingin masalah gambar, menarik gak? Menarik aja. Cuma ini tuh lebih ke arah gimana ya, bukan horor yang tipe horor science fiction sih ya. Jadi kayak ya tuh kayak dipotong bisa hidup lagi cewek ini, bukan horor mistis lah gitu ya. Tomie ini jadi menurut gua yang suka sih suka, cuma kalau buat gua Tomie ini bukan karya yang gua suka ya. Gua lebih suka yang lain gitu. Bisa dibilang juga ini cerita panjang sih, cuma kalau kalian ini masukin kategori cerita panjang, tetap aja ini bakal jadi urutan terbawah di mata gue gitu. Ya gitu. Dibandingin tadi kan gue bilang cerita panjang yang paling bawah itu si Hellstar Remina kan. Menurut gue Hellstar Remina jauh lebih bagus dibanding Tomie. Cuma lagi-lagi Tomie ini sangat populer di sana. Jadi mungkin selera gue aja yang aneh ya. Itu peringatan gue ya. Cuma ya kalau kalian percaya sama gue, Tomie ini bukan yang harus kalian beli pertama gitu ya. Jadi kita recap lagi ya buat cerita pendek ya. Buat cerita pendek, rekomendasi pertama gue adalah itu Junji Best of the Best. Yang kedua Fragments of Horror. Yang ketiga Liminal Zone volume 1, udah terbit Indonesianya. Deserter House, Back Alley, Love Sickness, Liminal Zone, Soichi, kemudian Tomie. Nah ya begitu deh ya video tentang manga Junji Ito yang sudah terbit di Indonesia urutannya. Gue harap video ini ngebantu kalian ya. Tinggalin juga list kalian di kolom komentar. Kalau menurut kalian setuju nggak sama list gue. Nggak usah harus setuju ya, dengerin ya. Ini itu subjektif banget ya. Maka dari itu komen kalian di kolom komentar itu sangat ngebantu orang lain yang lagi yang lagi nyari manga Junji Ito gitu, mulai koleksi, mau beli yang mana dulu, itu sangat ngebantu orang tersebut. Jadi mereka dapat perspektif yang berbeda gitu ya. Ya segitu aja dari tahun 2025. Nanti pasti ada karya yang lainnya. Setahu gue ini kita bakal ngelanjutin. Ini kan compilation kita baru sampai volume berapa ini yang terakhir teh? 6 ya? Sorry guys, nggak kelihatan ini. Nah ya, baru sampai nomor 6 compilation kita. Gue yakin di tahun depan bakal dilanjutin sampai nomor 7. Sedangkan kalau buat cerita panjang,
masih ada sensor ya, kalau nggak salah sensor itu katanya juga mau diterbitin di Indonesia gitu, judulnya Sensor gitu ya. Dan lagi-lagi gue sangat harap No Longer Human ini bisa terbit di Indonesia karena memang ini bagus banget. Cuma kalau kalian ada budget, saran gue sih ya beli yang versi luarnya, karena ini yang versi Indonya pasti gila sensornya gitu ya. Ya segitu aja ya, makasih banyak udah nonton, like video ini, dan sorry banget ya ini telat banget gitu ya. Ya subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.